Untuk suatu imajinasi, fantasi, aktivitas seksual yang dilakukan oleh pasangan, baik menikah atau tidak menikah sekalipun, ya, sebenarnya itu adalah bagian dari adventure atau petualangan, ya, yang tentu saja setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin merasa lebih suka yang sifatnya konvensional, lalu mungkin tradisional, tapi ada juga yang mungkin punya fantasi-fantasi yang pada dasarnya memang dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan kualitas hubungan antara pasangan. Nah, persoalannya adalah apabila ternyata pasangan ini tidak diikat di dalam ikatan pernikahan. Ya, ketika ada unsur perselingkuhan, ada unsur perzinahan, lalu kemudian tentu saja akhirnya menjadi berpotensi untuk sebuah pelanggaran hukum. Tetapi tentu saja pelanggaran hukum ini apabila pasangannya mengajukan gugatan. Apabila pasangan tidak mengajukan gugatan, tentu saja tidak bisa dilakukan atau tentu saja ada tuntutan hukum dari situ. Nah, kembali lagi kepada apakah pasangan yang melakukan rekaman aktivitas seksual itu merupakan hal yang menyimpang? Tidak, karena itu merupakan bagian dari petualangan atau imajinasi dan fantasi seksual yang ditujukan untuk bisa meningkatkan kualitas hubungan antara pasangan. Dari perspektif Mbak sendiri, saat itu kan Gisel sebenarnya masih menjadi istri yang sah dari salah satu artis gitu. Motifnya sendiri bisa dalam melakukan perekaman itu apa sih Mbak? Ya, untuk bisa menjawab pertanyaan itu sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan. Karena kita bicara motif, ya, kita bicara alasan, kita bicara latar belakang atau apa yang mendorong. Nah, tetapi kembali lagi adalah bahwa di dalam banyak kasus, ya, dalam banyak kasus di mana terjadi sebuah perselingkuhan, alasan itu bisa macam-macam. Apakah memang karena kebutuhan yang lebih tinggi, atau karena kebutuhan tidak dipenuhi, atau karena memang kualitas hubungan tidak memenuhi harapan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, masalahnya kembali lagi untuk bisa menjawab kasus tersebut harus ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nah, saat ini saya sangat menolak untuk memberikan pernyataan karena tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan. Saya meragukan siapapun yang mungkin berusaha untuk memberikan potensi-potensi motif, kemudian alasan, mungkin karena ini. Saya berharap masyarakat bisa meredam berbagai komentar-komentar negatif atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya menghakimi. Karena pada kondisi ini sebenarnya kita juga melihat adanya suatu eksploitasi terhadap perempuan. Ya, ketika perempuan memiliki hubungan, terlepas dari hubungan itu adalah hubungan di luar pernikahan atau kemudian juga akhirnya memicu pendapat publik, ya, tetapi bahwa apa yang dilakukan tentunya berada di ranah privat yang seharusnya bisa dijaga untuk tidak disebarkan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan undang-undang seharusnya orang yang mengunduh lalu kemudian juga menyebarkan itulah yang seharusnya pertama kali dijerat oleh undang-undang pornografi dan porno aksi, dan yang seharusnya menjadi korban tentu saja harus dilindungi, terutama dalam hal ini perempuan. Lalu kemudian juga bahwa perempuan itu juga punya anak, punya keluarga yang tentu saja harus dipertimbangkan untuk tidak terjadi pengadilan oleh masyarakat.